Darwin Núñez buat sejarah untuk Uruguay. Kabar baik, Stefan Bajcetic akan ikut pramusim Liverpool secara penuh. Manajer telah konfirmasi ketertarikan pada Nat Phillips. Liverpool tolak tawaran pertama untuk gelandang ini. Darwin Núñez buat sejarah untuk Uruguay. Darwin Núñez mencapai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa saat ia kembali mencetak gol dalam kemenangan Uruguay 5-0 atas Bolivia pada hari Kamis, menjadikannya 10 gol dalam 7 pertandingan terakhirnya. Meskipun Núñez mungkin telah berjuang untuk mendapatkan konsistensi di Liverpool, hal yang sama tidak berlaku untuk kiprahnya bersama Uruguay. Sejak penunjukan Marcelo Bielsa sebagai pelatih, pemain berusia 25 tahun ini telah menunjukkan performa yang luar biasa. Berlanjut dengan kemenangan 5-0 atas Bolivia di pertandingan grup kedua Copa America. Núñez mempertahankan posisinya sebagai pemain inti, dengan Bielsa tidak mengubah susunan pemain. Pemain Liverpool nomor 9 mencetak gol kedua dari 5 gol Uruguay melalui sebuah serangan balik yang mematikan di menit ke-21. Ia telah melewatkan peluang untuk membawa timnya unggul di menit kedua pertandingan. Sundulannya melebar setelah mendapat ruang bebas di dalam kotak penalti. Setelah melepaskan tembakan dari jarak jauh, ia sempat digagalkan di dalam kotak penalti oleh Guillermo Vizcarra dengan peluang lainnya, sebelum akhirnya menaklukkan kiper lawan melalui tembakan keempatnya dalam laga ini. Hal tersebut menjadikannya 10 gol dalam 7 penampilan terakhirnya untuk Uruguay, yang merupakan rekor gol terpanjang untuk negara tersebut setidaknya sejak 1928. Tidak ada pemain yang memiliki lebih banyak tembakan ke gawang 7 atau menyelesaikan dribble sebanyak itu 6. Dengan Núñez yang memiliki setidaknya 8 sentuhan lebih banyak di dalam kotak penalti dibandingkan pemain lainnya. Bielsa memuji striker Liverpool itu sebagai sangat dinamis, energik, dan bertenaga. Dalam 9 pertandingan di bawah asuhan pelatih saat ini, Núñez telah mencetak 10 gol dan 3 assist. Bielsa tampaknya menemukan kunci untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Hal tersebut sepertinya akan memastikan Núñez tidak terlalu terlibat dalam permainan secara keseluruhan dan lebih fokus untuk mengkonversi peluang. Kabar baik, Stefan Bajcetic akan ikut pramusim Liverpool secara penuh. Terdapat banyak kesempatan di musim panas ini bagi klub-klub yang memiliki pemain internasional, dan Olimpiade dapat menjadi salah satunya meskipun Liverpool akan selalu menolak setiap usaha untuk memikat para pemain. Stefan Bajcetic memiliki peluang untuk dipanggil ke dalam skuad Spanyol untuk pertandingan Olimpiade mendatang. Namun ia tidak akan pergi ke Paris pada musim panas ini setelah tim yang terdiri dari 22 pemain diumumkan. Sebagai pemain berusia 19 tahun, sang gelandang masuk dalam aturan kompetisi yang diperuntukkan bagi pemain di bawah 23 tahun dengan hanya 3 pengecualian. Akan selalu menjadi hal yang sulit bagi Bajcetic untuk dipertimbangkan setelah hanya bermain selama 72 menit musim lalu karena berjuang melawan cedera. Namun kembalinya ia ke kebugarannya membuka peluang. Sebagai gantinya, ia dapat menikmati liburan selama 6 minggu dan sekarang akan fokus untuk kembali berlatih dengan tim utama. Pertandingan persahabatan pramusim klub akan memberinya kesempatan untuk menemukan kembali kemampuannya. Dan waktu yang tidak terganggu menjelang 2024-25 akan sangat berharga setelah melewatkan pramusim tahun lalu. Meskipun mungkin merupakan kekecewaan pribadi jika Bajcetic memang mengincar Olimpiade, dengan sejumlah gelandang kunci yang akan absen karena komitmen internasional, Bajcetic tidak akan kekurangan kesempatan untuk melihat waktunya di latihan.
dihargai dengan menit bermain dalam pertandingan persahabatan. Transfer dan rumor. Manajer telah konfirmasi ketertarikan pada Nat Phillips. Meskipun label harga Liverpool mungkin menjadi penghalang, ada ketertarikan pada Nat Phillips di musim panas ini dan sang pemain bertahan tercatat terbuka untuk pindah. Phillips memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya di Anfield dan dengan sedikit peluang untuk menembus klubnya saat ini, kemungkinan besar akan mencari jalan keluar. Setelah 4 kali dipinjamkan, Liverpool dilaporkan meminta bayaran sekitar 8 juta pounds untuk bek tengah mereka. Tim yang baru saja promosi ke Premier League, Ipswich, dan tim Bundesliga, Mainz, termasuk di antara klub-klub yang tertarik dengan kesepakatan potensial. Namun, Cardiff, tempat Phillips menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman, telah mengkonfirmasi ketertarikan mereka terhadap pemain berusia 27 tahun itu. Manajer Errol Bulut yang menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan Cardiff pada awal Juni, mengatakan kepada BBC Radio, jika dia tetap menjadi manajer, dia ingin Phillips tetap bertahan. Jika saya menjadi pelatih di sini lagi musim depan, saya ingin melihatnya lagi di sini, kata Bulut. Nat datang pada bulan Januari dan beradaptasi dengan sangat baik. Dia adalah salah satu pemimpin di lini pertahanan. Dan berbicara dalam sebuah konferensi pers di akhir bulan, Phillips berkata, "Saya mempertimbangkan kembali ke Cardiff, menikmati bermain secara reguler. Setiap kali berpindah klub, banyak hal yang menggantung. Saya telah melakukannya beberapa kali dengan status pinjaman, jadi saya bisa katakan bahwa saya lebih terbiasa dengan hal tersebut." Dalam hal perpindahan, harga yang diminta Liverpool sebesar 8 juta pounds dikatakan sebagai penghalang bagi Cardiff, yang tidak pernah menghabiskan lebih dari 5,5 juta pounds untuk seorang pemain sejak 2019. Liverpool tolak tawaran pertama untuk gelandang ini. Gelandang Liverpool, Tyler Morton, menarik minat serius pada bursa transfer, namun klub telah menolak tawaran pertama. Morton menjadi incaran sejumlah klub di Inggris dan luar musim panas ini. Liverpool membanderolnya dengan harga 20 juta pounds. RB Leipzig adalah yang paling terdepan dalam pengejaran mereka saat ini, diikuti oleh Feyenoord, Sevilla, Eintracht Frankfurt, Atalanta, Southampton, Bournemouth, dan Ipswich yang juga tertarik. Leipzig dilaporkan telah melakukan pendekatan untuk pemain berusia 21 tahun itu dengan Liverpool menolak tawaran awal mereka. Hal itu menurut Florian Plettenberg dari Sky Germany, yang mengklaim bahwa pembicaraan konkret telah terjadi dengan Leipzig mendorong pinjaman dengan opsi untuk membeli. Liverpool bagaimanapun tidak tertarik dengan struktur pinjaman ini, yang menunjukkan bahwa ada masalah dengan opsi untuk membeli. Namun Leipzig masih tertarik pada Morton dan sang gelandang sangat bisa membayangkan bergabung dengan mereka, yang mengindikasikan bahwa kesepakatan pada akhirnya bisa tercapai. Penekanannya adalah mengamankan kesepakatan untuk Liverpool dan Morton sendiri, terutama jika itu adalah pinjaman dan rencana jangka panjangnya adalah dia bergabung kembali dengan skuad utama Arne Slot. Jika dia akan dijual, akan ada persyaratan yang setidaknya mendekati label harga 20 juta pounds. Dan Leipzig tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan talenta.